Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman, guru SD Negeri 94 Palembang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 4 LPTK Universitas Palangkaraya. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran yang saya lakukan bersama peserta didik saya secara luring. Berikut ini rangkaian video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Masuk. Ibrahim, sebelah sini Ibrahim. Tetap jaga jarak. Asifah tunggu sebentar ya, belakangnya. Terima kasihku, nyatanya dirimu kadang buat namun segala kau berikan, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya, semua siswa dalam keadaan sehat. Di masa pandemi ini ya, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan cara mencuci tangan, apalagi menjaga jarak dan selalu memakai masker ya. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran kita sebaiknya membaca doa. Kepada apa mohon bikin doa? Siap, tangan di atas meja, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Akbar sudah memimpin doa. Baiklah anak-anak, untuk menjaga rasa nasionalisme kita, perhatikan ya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Ada depannya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
Baiklah anak-anak, kemarin kita membahas pelajaran tentang apa nak? Kebersihan lingkungan sekolah. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah nak? Membersihkan halaman sekolah. Apalagi? Menjaga tanaman, berarti dengan cara disiram setiap hari ya. Masih ingat kan materi kemarin? Alhamdulillah ya. Jadi kalau Pak tanya, itu kan di sekolah kita itu ada penjaga yang untuk merawat sekolah, itu jenis-jenis pekerjaan. Jadi siapa menjaga sekolah kita? Pak Edi. Jadi Pak Edi itu menjaga sekolah, itu termasuk jenis pekerjaan ya. Jadi sekarang perhatikan, pada hari ini kita akan membahas tema 4 ya. Silakan buka bukunya, keluarkan bukunya dulu nak. Ya, keluarkan. Buku catatannya dikeluarkan, dikeluarkan semua nak ya. Sudah? Kita kembali lagi nak. Jadi hari ini kita membahas tema 4, yaitu tentang berbagai pekerjaan ya. Berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Jadi hari ini kita akan membahas pembelajaran 1 ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yakni yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran melalui LCD ini, peserta didik dapat menganalisis pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya dengan tepat. Yang kedua, disajikan kembali wacana dongeng Tupai dan Ikan Gabus melalui PowerPoint. Nanti ditampilkan ya, yang ditampilkan melalui LCD. Peserta didik dapat lebih membandingkan tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya dengan detail. Yang ketiga, setelah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus, peserta didik dapat menjelaskan penggunaan tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan detail. Yang keempat, setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, peserta didik menyimpulkan jenis pekerjaan terkait sosial budaya didik. Itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai ya. Sampai sini paham semua nak? Sudah dipersiapkan alat-alat belajarnya? Pena, pensil, alat tulis, buku, sudah ada semua ya? Nah sekarang perhatikan, kita akan menampilkan video. Silakan tonton.
tupai dan ikan gabus. Bapak beri waktu 5 menit ya. Silakan baca dahulu. Di buku bisa kalian lihat juga. Sudah nak? Baik, kita lanjutkan kembali. Apa judul wacana yang ada yang sudah kita baca ini? Tupai dan ikan gabus. Tadi sudah dibaca ya? Paham belum? Siapa saja tokoh yang ada di bacaan tersebut? Tupai dan ikan gabus. Apakah mereka itu memiliki hubungan? Ya, hubungannya sebagai apa nak? Sebagai sahabat, ya. Kira-kira dari bacaan tadi, ya, nilai apa yang kalian dapatkan? Nilai moral dari bacaan ini. Apa? Kita harus saling tolong terhadap sesama. Yang sakit tadi siapa nak? Dibaca ini. Ikan gabus. Kemudian apa yang dilakukan oleh tupai? Tupai apa nak terus nak? Tupainya bagaimana menolong si ikan gabusnya? Mencarikan hati ikan hiu, ya. Kira-kira berhasil tidak tupai itu mencarikan hiunya? Berhasil, ya. Sampai sini sudah paham nak ya? Nah, sekarang perhatikan. Ayo, bagaimana pendapat kalian tentang cerita tersebut? Siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Ya, Sipa. Ya, terima kasih. Jadi, cerita yang bagus kata Sipa, ya. Karena di situ terkandung nilai moral yang baik, ya. Selanjutnya, hal baik apa yang bisa kalian pelajari dari cerita tersebut? Ya, silakan. Siapa namanya nak? Hah? Siva, silakan Siva. Bisa diambil dari cerita tersebut adalah kita harus saling tolong menolong terhadap sesama. Ya, jadi hal yang baik dari cerita itu kita harus saling tolong menolong terhadap sesama, ya. Jadi sifat yang seperti ini harus kita punyai, ya. Selanjutnya perhatikan ke depan nak. Nah, kalian lihat ada gambar di situ. Gambar apa di situ nak? Tupai dan ikan gabus. Di sini anak-anak diminta untuk menemukan unsur cerita dan menuliskannya. Ya, pada kolom berikut di situ ada judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral, ya. Nah, untuk mengerjakan latihan berikut ini, Pak akan membagikan menjadi kelompok kecil, ya. Ini anggap saja kelompok barisan ini itu kelompok akbar, ya. Itu kelompok 1. Barisan Erina sini, kelompok Erina itu kelompok 2. Paham ya? Sedangkan yang ketiga, kelompok 3 itu
1, 2, 3. Jadi tugas anak-anak, silakan mencari unsur-unsur cerita yang ada seperti contoh di depan. Pak beri waktu 5 menit, cukup atau tidak nak? Cukup ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai nak? Sudah. Nah sekarang perhatikan. Sekarang dari kelompok 1 ya. Bebas sampai dulu ya. Saya perlu ini kelompok 1 yang bisa mewakili kelompoknya ya. Apa judul dari wacana tersebut? Silakan tunjuk tangan yang bisa. Ayo. Ya, Yera, silakan Yera. Judulnya tupai dan ikan gabus. Benar atau salah nak? Benar ya. Selanjutnya nomor 2, tokoh. Siapa tokohnya di sini? Tunjuk tangan. Tadi kelompok 3. Coba yang 2 ya, silakan. Tupai, ikan gabus dan ikan hiu. Jadi ada 3 nak, ya. Bukan 2 ya. Jadi ada tupai, ikan gabus dan hiu. Selanjutnya sifat tokoh. Nah, siapa yang mau menjawab? Ajeng ya? Kanaya. Silakan Kanaya. Coba yang keras bisa dengarkan temannya? Nah, baca yang keras Kanaya. Ya. Jadi yang pertama tadi tupai. Tupai tadi memiliki sifat yang bagaimana? Suka menolong. Kemudian ikan gabus. Nah, ikan gabus ini tidak peduli dengan orang lain, ya. Kemudian tempat. Nah, siapa yang mau jawab? Coba Kaisan dulu. Tempatnya di Kalimantan Barat, di tepi Kalimantan Barat. Benar salah nak? Benar, alhamdulillah. Kemudian di sini ada awal cerita. Siapa yang mau jawab? Ya, Akbar. Silakan Akbar. Ikan gabus sakit dan tidak mau makan. Kemudian tupai menolongnya untuk mencarikan makanan yang ia inginkan, yaitu hati ikan hiu. Nah, siapa yang sakit tadi nak? Ikan gabus. Ikan gabus. Ikan gabus ini sakit. Dia ingin makan hati ikan hiu. Siapa yang melakukan mencarikannya? Tupai. Ya, itu awal dari cerita. Kemudian akhir cerita. Siapa ini nak? Ajeng ya, silakan Ajeng. Tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu dan ikan gabus bisa kembali sehat setelah memakannya. Nah, di akhir cerita ini tupai berhasil mencari apa nak? Hati ikan hiu. Bagaimana setelah si ikan gabus memakan hati ikan hiu? Ikan gabusnya menjadi sehat, ya. Nah, selanjutnya pesan moral. Ya, silakan Tasya. Tolong menolong terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Jadi kita harus, jadi pesan moral di sini kita harus saling tolong menolong terhadap sesama ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali. Perhatikan ke depan nak.
Kelihatan nak? Nah, sekarang perhatikan tentang pemanfaatan sumber daya alam. Silakan dibaca. Dibaca betul-betul nak ya? Sudah belum? Sudah. Nah, sekarang perhatikan. Siapa teman Nathan? Bayu, ya. Apa pekerjaan ayah Bayu? Pengrajin kayu. Pengrajin kayu ini maksudnya bagaimana nak? Orang yang buat meja dan kursi. Orang-orang yang mengerjakan atau membuat meja dan kursi atau furniture, ya. Kira-kira dari kegiatan pengrajin kayu ini ada dampaknya dah? Ada. Apa dampaknya nak? Akibatnya apa? Bagaimana hutan di tempat kita? Hah? Bagaimana, Akbar? Dampak dari pembuatan kayu ini, kalau kita sering tebang, apa yang terjadi? Apa? Jadi hutannya semakin sedikit atau gundul. Jadi akan mengakibatkan kerusakan hutan. Bagaimana caranya? Caranya supaya hutan tidak gundul? Nah, setelah melakukan penebangan, kita harus reboisasi, menanam kembali. Nah ya, paham ya? Nah, sekarang perhatikan. Coba lihat ke depan. Silakan baca dulu. Perhatikan peta yang ada di depan itu. Dari tahun 1950 sampai tahun 2020. Sudah didiskusikan? Diskusikanlah dulu dengan teman kalian. Ya, pahami ini. Dari tahun 1950 sampai 2020. Ya, gambarnya. Kalian tulis dulu kelompoknya. Lihat ya. Sudah nak? Nah, sekarang perhatikan. Sudah dibahas tadi nak ya? Coba kalian perhatikan tahun 1985. Bagaimana penampakan hutannya? Siapa yang mau jawab? Ayo. Coba yang belum. Siapa? Dapu dulu. Silakan dapu. Tahun 1985. Hutannya bagaimana? Ayo. Hutan di Kalimantan masih luas. Hutan di Kalimantan masih luas. 1985. Masih luas ya? Kemudian pada tahun 2000. Siapa yang mau jawab? Coba kiran dulu coba. Nah, ada perubahan nak? Antara 1985 sampai tahun 2000. Ada ya, yaitu hutannya semakin berkurang. Ini lihat. Warna kuning ini, ya. Selanjutnya tahun 2005. Fatir, silakan Fatir. Hutan di Kalimantan banyak berkurang. Nah, sekarang lihat tahun 2005, tadi 2000 nak ya. Sekarang 2005, hutan di Kalimantan sudah banyak berkurang, ya. Selanjutnya tahun 2010. Nah, siapa namanya? Dimas ya. Hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Nah, tahun 2010 nah, hutan di Kalimantan itu sudah sama banyak dengan jumlah penduduk atau pemukiman, ya.
Jadi semakin berkurang. Kemudian tahun 2020. Coba Sapitri. Bagaimana Sapitri? Nah, sekarang lihat di tahun 2020 bagaimana penampakan hutannya. Jadi hutannya semakin sedikit. Jadi yang paling banyak apa di situ? Pemukiman, ya. Bagaimana dampaknya jika di Pulau Kalimantan ini hutannya habis atau gundul? Apa yang akan terjadi, nak? Hewan-hewan akan kehilangan habitatnya. Kemarin pernah di TV kan ada yang harimau keluar dari hutan memakan siapa? Memangsa orang. Kenapa? Karena habitatnya rusak. Apalagi dampak dari kerusakan hutan ini, nak? Dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, ya. Makanya jadi banyak bencana. Kira-kira rugi tidak seperti ini kalau hutan yang jadi gundul? Rugi, ya. Nah, sekarang tugas kalian, ya, silakan diskusikan dengan teman-teman kalian dan kelompoknya, ya, cara menghindari kerusakan. Ya, Bapak beri waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Baiklah anak-anak, sudah selesai belum? Ya. Sekarang perhatikan, kita bahas, ya, bagaimana cara menghindari kerusakan hutan dari kelompok 1, ya. Siapa yang mau menjawabnya kelompok 1? Kelompok 1? Ayo, Akbar, ya. Silakan, Akbar. Silakan. Menghindari kerusakan hutan. Ayo, siapa? Tidak menebang hutan secara liar. Tidak menebang hutan secara liar. Tanggung jawab atau penebangan yang dilakukan. Ya. Masyarakat harus sadar akan dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan. Ya. Jadi apa tadi, Bar? Yang pertama, tidak menebang hutan secara liar. Apalagi Bertanggung jawab atau penebang yang dilakukan. Bertanggung jawab dengan penebang yang telah dilakukannya. Berarti setelah menebang itu harus menanam kembali atau reboisasi. Selanjutnya yang ketiga, Bar, apa, Bar? Masyarakat harus sadar akan dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan. Jadi kita harus sadar, nak, ya. Jadi seluruh masyarakat ini harus sadar dampak dari kerusakan hutan tersebut, ya. Selanjutnya kelompok 2, silakan Fatir. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara hutan dan tidak melakukan penebangan hutan. Melakukan tindakan yang memotivasi warga untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Menetapkan peraturan-peraturan tentang yang mengatur penebangan. Ya, yang pertama tadi apa, Fatir? Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara hutan dan tidak melakukan penebangan hutan. Nah, ya. Jadi yang pertama, ya, kita harus menanamkan kesadaran, ya, kepada masyarakat, ya, untuk menjaga apa, nak? Menjaga hutannya itu jangan sampai gundul, ya. Yang kedua, Fatir apa tadi? Melakukan tindakan yang memotivasi warga untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Nah, memotivasi, ya, memotivasi masyarakat untuk penjagaan hutan ini. Misalnya dengan cara mengajak warga masyarakat untuk
seperti biasa kita lihat di TV ada yang menanam hutan bakau dan lain-lain. Ya. Selanjutnya apa, Fatir? Menetapkan peraturan-peraturan tentang yang mengatur penebangan. Nah, menetapkan peraturan ya untuk menindak tegas ya bagi pelanggar yang merusak hutan, itu sangat diperlukan ya. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mau jawab? Silakan, Kinan. Mengadakan pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan hutan. Mengeluarkan undang-undang tentang lingkungan hidup. Lalu undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Ya, apa yang pertama tadi, Kinan? Mengadakan pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan hutan. Nah, mengadakan pengawasan dan pengendalian keadaan hutan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, sekarang perhatikan. Tadi kita sudah membahas ya tentang wacana apa namanya tadi, Nak? Wacana apa, Nak? Ikan gabus dan tupai, atau tupai dan ikan gabus. Tadi sudah. Di situ kalian dapat memahami bahwa banyak pesan moral ya yang terkandung di situ. Kemudian pekerjaan yang terkait ya dengan dampak hutan di sini ya, terutama di hutan Kalimantan. Kemudian bagaimana cara menjaga atau merawat hutan ya. Jadi kita harus sadar ya, hutan ini sangat berguna bagi kita, jadi kita semua harus menjaganya. Jangan sampai kita tidak sadar dengan akan lingkungan kita masing-masing. Jadi bukan hanya di hutan saja, di lingkungan kita juga sangat diperlukan. Nah, di rumah ada kan tanaman di rumah? Nah, tanaman itu harus kita rawat terus, ya. Setiap hari harus kita siram, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Selanjutnya untuk materi ini kira-kira menarik atau tidak, Nak? Menarik. Alhamdulillah. Senang tidak hari ini? Benar, senang. Ada tak yang tidak suka dengan pelajaran hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah sudah bisa semua berarti ya. Senang dengan materi ini. Kemudian selanjutnya perhatikan. Jadi kita simpulkan pada bacaan tadi ya, khususnya untuk tupai dan ikan gabus itu simpan pesan moral. Jadi kita harus baik ya, harus selalu tolong menolong terhadap sesama ya. Yang kedua, untuk pekerjaan yang terkait pada bacaan ini yaitu terkait tentang hutan, yaitu seperti pekerjaannya yaitu pengrajin kayu. Jadi pengrajin kayu ini banyak dampaknya juga ya. Kalau kita tidak merawatnya itu akan terjadi kerusakan hutan. Yang ketiga ya, dampak kerusakan hutan ini sangat berbahaya, Nak. Jadi bisa merusak lingkungan ya. Jadi dampaknya sangat berbahaya, bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, dan yang paling ini cadangan oksigen akan berkurang ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang silakan kerjakan soal evaluasi, nanti Bapak berikan ya. Nanti silakan kerjakan. Nah, bagikan teman-temannya ya. Bagikan teman-temannya. Nah. Silakan dikerjakan, Nak. Bapak beri waktu 5 menit. Sudah selesai? Tolong Akbar ambil tugas temannya. Kemudian David ambil tugas kelompoknya ya. Yana ambil tugas kelompoknya. Silakan kumpul. Sudah dikumpul semua, Nak?
untuk pembelajaran hari ini Bapak kira cukup, Bapak akhiri ya. Tolong Akbar izin doa tulang. Siap, tangan di atas meja baca doa. Terima kasih anak-anak. Saya kira cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa materi yang akan datang dipelajari kembali nak. Nanti kita bertemu hari besok ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang dari kelompok 1 dulu nak ya.